Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel gue. Kali ini gue ngobrol dengan Om Amri, pemilik dari bengkel yang cukup recommended di kalangan diesel. Jadi kalau kalian penasaran bisa ngerubah nggak dari 4x2-nya Pajero ke 4x4, itu ternyata bisa. Sorry nggak bisa nunjukin ke kalian video dengan baik kali ini karena filenya sebenarnya hilang. Tapi karena ada upaya jadi bisa lah ya ditunjukin ke kalian. Obrolan seperti apa sih? Stay tune aja, jangan kemana-mana guys. Oke guys, rasanya nggak afdol kalau nggak ngobrol sama yang punya sesepunya di sini juga, Om Amri. Thank you Om, atas waktunya bisa ngobrol bareng. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari bengkel sendiri ini buat umum atau tertutup sih Om? Di sini? Sebenarnya umum sih ya, cuman karena yang datangnya teman-teman semua, jadi ya nggak pernah buka, tutup terus kalau di gerbang depan. Jadi baiknya janjian dulu guys. Janjian dulu. Selain Pajero Om, ada lagi nggak sih? Boleh terbuka buat mobil yang lain nggak di sini? Terbuka sih, cuman yang sering banyak datang itu kebanyakan diesel. Diesel, Fortuner, Innova, kayak ini Triton, gitu. Navara, Captiva. Karena kebetulan kemarin taunya dari Om Zuli Om, karena iya. Om Zuli yang kalian bisa nonton di video lainnya itu bilang kemarin kayak apa kalau misalkan ada masalah atau ada apa-apa ngobrol sama Om Amri dulu, baiknya gimana, jangan buru-buru ambil keputusan katanya. Ya boleh lah, nama silaturahmi kita kesini. Lokasinya di selatan Jakarta, nggak jauh lah. Sekarang Om ya pakai tol ya, deket Udah banget. deket kok, pintu tol udah ada di depan. Iya, tadi dari Bintaro kira-kira 30 menit nyampe guys. Kerusakannya apa aja Om di mobil ini Om, yang kelihatannya agak lumayan lah gitu? Ini yang kemarin itu pertama intake manifold tuh udah kotor banget. Aku udah kirim videonya. Terus EGR kotor, intercooler juga kotor. Terus piringan Gelombang Om? bubut sama seal kaliper sebelah kanan ya, itu sobek. Kemudian setelah dibuka pistonnya cacat, udah pada berkarat. Akhirnya kita ganti. Terus sama soket-soket udah pada bolong. Nah, udah pada pecah. Itu info dari Om Amri kemarin katanya ada kesalahan ketika di bengkel, mungkin Om ya sebelumnya begitu ya? Soket Iya, ada yang patah. Waktu pas buka soket injektor itu mencetnya kurang dalam, terus habis itu langsung ditarik dipaksa. Akhirnya pada pecah ya, di samping umur juga udah tua gitu. Udah plastiknya udah berumur, dipaksa. Itu dia pentingnya guys. Di bengkel sama yang ngerti. Kalau mungkin bisa bongkar bisa, tapi rapi apa enggak belum tentu. Ngobrol dulu sama ahlinya. Selain yang lama Om. Oke. Ini ya. Udah diganti. Udah Ini renyah banget. Udah. Udah kayak keripik. Udah kayak keripik. Kayak keripik. Dan alhamdulillahnya Om Amri ngerti banget dari sisi Pajero-nya. Jadi nggak khawatir lah menitipkan selain yang lama, yang baru pun juga oke, berarti bisa Om. Bisa. Yang berat-berat seperti kayak head melenting gitu-gitu bisa Om dikerjain? Bisa aja. Bisa ya? Yang paling berat apa Om? Yang pernah dikerjain? Atau yang paling lama lah? Yang paling lama mesin belah total. Semua sampai dalam-dalam. Terus Om Juli kemarin juga habis belah juga. Belah ya? Kalau buat gardan Om, atau ada yang mau masang gardan, bisa nggak Om ngerjain? Masang gardan. Dari 4x2 mau dirubah 4x4? Udah berapa ya, kurang lebih 5 unit. Waduh. Untuk Pajero. Buat teman-teman nih, buat teman-teman yang lagi pengen nyari 4x4 susah, beli 4x2 bawa ke Om Amri, boleh diobrolin dulu. Boleh diobrolin nggak Om? Dikasih tahu teman-teman biayanya berapa sih kalau mau ngerubah? Lancar-lancar aja gitu. Biaya kita dari tahun berapa ya? Kalau nggak salah mulai pertama ngerubah itu 2014-an ya. Waktu dulu itu kurang lebih part copotan yang kita ambil dengan semuanya diganti kurang lebih sekitar 45 juta. Cuman kalau itu dulu exit ya. Kalau Dakar material part copotannya juga beda. Kan yang diganti dari gardan depan. Terus kopel depan, kopel belakang itu juga ganti. Terus transmisi utuh diganti. Iya, gitu. Semua ganti. Semua konsul atas diganti. Itu biasa copotan Malaysia gitu Om? Kalau untuk material kayak part-part intinya seperti transmisi,
bagian depan dan propeller itu ex Singapura. Ex Singapura. Singapura. Cuma kalau exit biayanya bisa lebih murah karena bisa diadopsi dengan punyanya Triton. Oke. Dengan limbahnya lebih banyak, harga juga relatif lebih murah dibanding Dakar. Oke, tadi sorry kepotong guys, baterainya ada sedikit teknis ya. Mohon maaf juga Om Amri. Ya. Tadi ada 2 versi dari turun mesin ya Om. Kalau permasalahan head melenting Oke. itu ada 2 kategori ya. Oke. Penyelesaiannya yang satu di scrap, tapi tidak semuanya habis dibubut itu terus solve, itu enggak. Oke. Kadang yang dibubut pun masih nggak solve. Nah, itu kurangannya di Pajero ini. Oke. Seringnya Dakar Nah. yang agak lebih bermasalah karena dia powernya memang lebih tinggi, meskipun fisik silinder headnya sama, tapi komponennya beda. Seperti profil kepala piston, injektor, turbo yang sudah VGT dengan exit yang masih konvensional. Kalau ngomongin rekomen apa enggak ambil Dakar atau ambil exit, itu kembali lagi ke kondisinya sebelumnya. Kembali ke kondisi yang sebelumnya, perawatan yang sebelumnya. Sebenarnya untuk mau exit ataupun Dakar, selama perawatannya benar, pengaplikasiannya di mobil kayak misalnya entah gue pas udah di remap lah, entah dia pasang dashtek lah, kayak semacam unit chip, Monster Max dan lain-lain, itu kembali lagi ke selama dalam perawatan kapasitas sebelumnya. yang baik, Ya, perawatannya gitu. selama porsinya pas ya, nah, Iya. itu nggak jadi masalah sebenarnya. Kalau nggak di remap tapi perawatan juga nggak bener juga bisa rusak Wah, gitu guys. tetap aja rusak. Tetap rusak. Tetap rusak. Semua berkesinambungan lah guys. Betul. Selain dari sektor mesin Om, kaki-kaki kalau ada elektrik bisa juga. Elektrik tidak banyak, tapi beberapa ya. Oke, kalau untuk ngerubah nih, soalnya kan kalau yang ini 4x4-nya masih mekanikal ya Om. Mechanical, betul. Kalau yang punya versi barunya udah elektrikal, Udah elektrik. nyambungnya kayak ecu begitu Om. Betul. Itu Om Amri bisa ini juga. Bisa, tapi aku belum pernah ya. Oke. Belum pernah. Harusnya bisa, cuma sektor elektriknya terlalu banyak. Jadi kalau kita beli semua partnya, jadinya terlalu mahal. Iya. Terlalu mahal, jauh banget. Setuju. Jauh banget. Dan kemungkinan trial and error-nya tuh lebih besar ya. Kalau trial and error selama di 4x2 pun sebenarnya sudah ready semua, udah bisa di plug and play. Cuman kita banyak barang yang diganti. Nah, Bedanya berarti dari itu Om aja. Amri udah oke nih. Bisa kalau teman-teman punya ANPS yang 4x2 dibawa ke sini. Bisa banget. Cuman Diobrolin. kurang worth it ya kalau dikalkulasi secara Daripada biaya. tukar BPKB Om ya. Nah, daripada ditukar BPKB 4x2 dijual untuk dibeli 4x4 dibanding biaya merubahnya. Oke. Untuk keseluruhan seperti kabel body juga harus ganti, speedometer juga harus ganti. Banyak yang harus ganti. Itu biayanya lebih banyak. Sedangkan kalau Pajero tipe old ini, old Pajero Sport, dia tidak perlu pakai ganti speedometer, itu bisa electrical yang lain nggak perlu diganti. Kita tambahkan indikator di luar untuk mendeteksi 4x4-nya udah masuk apa belum, itu bisa. Dan cenderung part yang ini lebih murah daripada yang baru ya Om. Pasti Harganya copotan jauh juga banget. kan. Copotan juga. Nah, sip. Copotan juga. Harganya kita goreng biar tinggi nanti bawanya ke sini. Jangan lupa. Gitu. Mungkin ada nomor telepon yang bisa dikontak, nanti kalian bisa lihat di sini untuk ngobrol langsung ke Om Amri kalau ada pertanyaan. Gitu, sorry banget diganggu waktu kegiatannya Om Amri. Kita Nggak juga apa-apa, mau santai cek. aja. Gitu. Thank you Om. Siap. Lo kapan lagi bisa ke bengkel sambil nambah ilmu ibadah di sini? Bayangin, dikasih info sama Om Amri, unit yang sedang diservis ini ditambahkan pedal shift, padahal exit. Coba, gua nggak kebayang lah ya tadinya kok bisa pakai pedal shift dan itu aktif ya Om? Aktif semua di sini. Sudah beberapa puluh mobil. Buset, jangan-jangan lebih pabrik daripada pabrik di sini ya. Pabrik pindah. Jadi di sini ada juga double filter. Kan ada masalah juga yang biasanya pasang double filter suka mati, suka nyendat-nyendat begitu Om ya. Ada solusi juga dari Om Amri, bisa diobrolin. Di sini ada part yang ditambahkan seperti pompa rotak ya. Yes. Dan di sini kelihatannya exit tapi udah banyak part yang diganti punya Dakar gitu. Selain dari pedal shift apalagi Om? Ada lagi nggak nih dari kendaraan ini? Dari injektor itu udah ganti punyanya Dakar.
Oke. Terus mobil ini nggak di remap, tapi dia pasang piggyback, cuma di bawahnya Dastag ya. Dia pakai ECU shock, tipenya yang Q. Oke. Di bawahnya Dastag. Ini kemarin perbaikannya yang ngiler-ngiler juga ya Om ya ini ya? Ya, seal atas, terus seal injektor, gasket manifoldnya juga ganti, terus di pompa vakum semua diganti, sampai selang-selangnya juga ganti gitu. Udah usia lah, udah dari Oke. 2010 ini. Peremajaan guys. Nah, dan ini Bukan belum terus. pernah dibuka soalnya dari pabrik. Oh. Saya baru terakhir nggak bersihin EGR sama di blok sekalian itu di tahun 2012. Nah, Sampai kan. sekarang masih bersih. Tuh, Nggak ada kalau kotor. di kalau di Tinggal blok, dilapin doang. kalau udah di blok bersih sampai seterusnya. Yes. 10 tahun guys, bayangin. Investasi. Lo beli langsung bawa ke sini. Oke, mau tarikan kenceng, mampir. Apa perlu pasang pedal shift? Nanti kita obrol-obrol deh gitu ya. Bisa dilihat kalau mau Tuh, cek di dalam. coba kalian lihat. Top Gun, kelihatan kan exit, nggak bisa bohong, interiornya seperti ini. Dan ternyata ada pedal shiftnya. Jadi kalau misalkan lihat unit yang punya pedal shift padahal exit, mungkin garapannya Om Amri ya, karena jarang-jarang. Biasanya bisa masang, cuman nggak bisa aktivasi itu tuh. Nongol apa enggaknya? Nongol tuh mas 1, 2, 3 Gimana? nya. Nongol tetap. Terus, Nongol sama kayak Dakar lah. oh, udah kayak Dakar. Nah, Jangan-jangan speednya bisa sampai 6 gitu kan? Enggak ya? Tetap 4. belakang juga ada konslet Kalau yang ini mobil teman katanya Om Amri. dibakar. Rencana mau diperbaikin apa mau ditawar Itu sama? mau dijual deh. Coba kalau ada yang minat ngobrol aja sama Om Amri deh. Mati. Iya. Apa mau dibangun? Mau dibangun? Masih kebakar. Badan baru bayar pajak segala macam, masih hidup nih sampai Agustus nanti. Cuman sayang banget. Sayang banget. Mati di jalan. Perumajikan baru. Oh, coba kontak guys. Mantap juga nih. Iya masih kalengnya masih jauh banget dong. Cinere juga. Cina itu juga. Iya sih. Wah ini di Jogja banyak nih buat apa main yang di Gunung Merapi, yang daerah wisata. Setelah beres urusan mesin, kita juga langsung ngurusin untuk bannya. Karena kalau kalian nonton di vlog sebelumnya, gue udah nunjukin kalian bannya sangat botak. Gue mampir ke Anggris Wheels di Jalan Veteran Bintaro. Pakai ban yang gue pilih ini Maxxis Bravo 980 dengan profil ban 265/70 ring 17. Cukup pas dan cakep banget dipakai di velg OEM Pajero. Setelah itu gue juga langsung spuring karena balancing udah dapet dari Anggris. Gue spuring di deket bengkel Anggris, ada namanya Saputra Ban guys. Harganya untuk ban tadi satunya 2 juta dan untuk spuring ini Rp195.000. Gitu aja, gimana kelanjutannya? Jangan lupa di subscribe, nyalakan notifikasinya dan share video ini. Sampai berjumpa.